Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Hanafi Yusron, Gurun Pambudi, dan Wahid Utomo akan menjelaskan mengenai layanan kesehatan dan tantangan perubahan sosial. Mengenai layanan kesehatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan saling terhubung untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pelayanan kesehatan promotif merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan. Contohnya, seminar kesehatan atau promosi kesehatan rumah sakit. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan preventif, merupakan suatu kegiatan pelayanan kesehatan dalam upaya mencegah terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Kegiatan pelayanan jenis ini sering dilakukan di desa-desa atau lembaga pendidikan dasar yang sering dikenal dengan imunisasi. Yang ketiga, ada pelayanan kesehatan kuratif, merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualifikasi penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan ini sering dilakukan di rumah sakit atau puskesmas yang tindakannya lebih intens. Yang keempat, ada pelayanan kesehatan rehabilitatif, merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memulihkan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, merehabilitasi pengguna narkoba. Selanjutnya, mengenai dimensi pelayanan kesehatan, terdapat 4 dimensi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan kesehatan sebagai dimensi stratifikasi yang terdiri dari profesionalisme, elitisme, dan keterbatasan komunikasi, stratifikasi medis. Dimensi yang kedua ada ketidakpastian pasien dan kekuasaan dokter. Dimensi yang ketiga, penyuluhan pada orang lain dalam keadaan terpaksa. Dan dimensi yang keempat, peran pendidik kesehatan terhadap perubahan perilaku. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh pelayanan masyarakat. Contoh pelayanan masyarakat dibagi menjadi 10, yaitu ada pengobatan umum, rawat inap dan persalinan, pelayanan gizi, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan konsultasi, pelayanan fisioterapi, laboratorium, radiologi, dan pelayanan yang terakhir yaitu pelayanan farmasi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perubahan sosial dan hubungannya terhadap pelayanan kesehatan. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari definisi perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri didefinisikan sebagai suatu bentuk peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat karena adanya ketidakseimbangan antar unsur yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial dibagi menjadi 6, yaitu perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, dan yang terakhir yaitu perubahan baru dan perubahan kecil. Perubahan lambat disebut juga sebagai evolusi, di mana perubahan ini terjadi dalam waktu yang relatif lama dan terdapat perubahan kecil di dalamnya. Sedangkan perubahan cepat sama dengan revolusi diartikan sebagai perubahan dengan waktu yang relatif singkat dan terdapat perubahan besar di dalamnya. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki diartikan sebagai perubahan yang direncanakan secara khusus dan matang serta disetujui untuk terjadi perubahan oleh aktor-aktor yang terdapat di dalam masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya perencanaan secara khusus dari aktor-aktor di dalam masyarakat. Nah, perubahan yang terakhir yaitu ada perubahan besar dan kecil. Perubahan besar yaitu perubahan yang membawa dampak yang relatif dapat dirasakan oleh masyarakat, sedangkan perubahan kecil yaitu perubahan yang memiliki dampak tetapi dampak tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat.
Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdiri dari jumlah penduduk, penemuan baru dalam masyarakat, dan munculnya konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang terdiri dari bencana alam, adanya peperangan, dan yang adanya pengaruh kebudayaan lain yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri dan proses perubahan sosial. Ciri perubahan sosial ada 5, yaitu berbagai perubahan. Yang pertama yaitu berbagai perubahan yang terjadi pada lembaga sosial akan diikuti oleh lembaga sosial lainnya. Yang kedua, masyarakat tidak stagnan. Yang ketiga, perubahan sosial mengakibatkan disorganisasi. Yang keempat, perubahan tidak terorganisasi terutama dalam hal kebendaan atau spiritual. Yang terakhir yaitu perubahan sosial dikategorikan menjadi proses sosial, segmentasi, dan perubahan dalam struktur maupun kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses terjadinya perubahan sosial yang meliputi difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Selanjutnya yaitu kaitan layanan kesehatan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap perubahan sosial dan kesehatan diantaranya yaitu 1. Globalisasi dan teknologi manusia. 2. Keadaan hiperkompetitif terutama masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. 3. Pemain asing yang efisien, reputasi tinggi, berpengalaman dan luar biasa. Keempat yaitu konsumen yang semakin pintar dan tercerahkan dan tuntutan dokter lebih mudah diakses terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.